Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ibadallah usikum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, ada yang mengatakan kalau ilmu itu tidak diamalkan maka akan sia-sia. Apa betul? Kalau ilmu tidak diamalkan itu sia-sia? Tentu saja tidak demikian, ya. Ilmu apapun itu pasti bermanfaat dan mengembangkan ilmu itu pasti dapat pahala. Tapi kan katanya ada yang mengatakan al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Bagaikan pohon tak berbuah itu kan bukan berarti tidak bermanfaat, ya. Pohon tidak berbuah juga ada manfaatnya, bisa untuk saluran air, bisa untuk menahan tanah, dan masih macam lain-lain, bisa berteduh walaupun tidak berbuah, ya. Jadi siapa bilang ilmu tanpa amal itu sia-sia? Sama sekali tidak sia-sia. Ilmu apapun baik bisa diamalkan atau tidak, itu pasti ada gunanya, ya. Kalau al ilmu bila amal kasajar bila sama itu kan bukan hadis. Itu namanya juga peribahasa. Kalau peribahasa itu ya bisa benar, bisa salah. Yang jelas mengembangkan ilmu itu tetap bermanfaat, tetap yang namanya mengembangkan ilmu itu membawa kita ke surga. Ini kita lihat hadis riwayat Abu Dawud, juz 10 halaman 49, nomor 3157, ya. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yatlubuhu yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa salaka, membuat, kalau orang Sunda nyebutnya seseleket, mencari jalan, mencari-cari, tariqan jalan, yatlubu fihi ilman, yaitu untuk mencari ilmu, mencari dan mendapatkan ilmu. Salakallahu bihi tariqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyisikan, akan membuat baginya tariqan, jalan, min turukil jannah, jalan ke surga. Ini merupakan jaminan dari Rasul SAW. Siapapun yang mengembangkan ilmu, siapapun yang memberikan jalan untuk mengembangkan ilmu, itu diberi jalan ke surga. Jadi, di situ tidak disebut apakah ilmunya itu bisa diamalkan atau tidak. Apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak, di situ bakal mendapatkan jalan ke surga. Jadi orang yang mencari ilmu, mengembangkannya, tetap menempuh salah satu jalan. Dari berbagai jalan yang menuju surga itu kan banyak, ya. Menuju surga itu jalannya. Nah, ini jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang kita ketahui Abu Dawud itu lahir 202, wafat tahun 275 Hijriah, dari Abu Darda yang wafat, atau seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah. Jadi itu harus yakin apapun yang disabdakan oleh Rasul bahwa mengembangkan ilmu, mencari ilmu, apakah ilmu itu bisa diamalkan ataukah tidak, itu merupakan salah satu jalan atau salah satu cara menempuh jalan yang banyak untuk mendapatkan surga. Jadi oleh karena itu bantah orang yang mengatakan ilmu tanpa amal sia-sia. Itu tidak sia-sia ilmu apapun, baik diamalkan atau tidak. Jadi tidak ada yang sia-sia tolab ilmu itu. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i yang lahir 150 wafat tahun 204 Hijriah dan dikutip di dalam Al-Majmu',
juz 1 halaman 12, tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilah. Tolab ilmu, mencari ilmu, mengembangkan ilmu, itu lebih utama dibanding dengan sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunat, bahkan tahajud saja kan disebut nafilah, nawafil jamaknya kan. Di situ dikatakan aqimis sholah wa minal laili ya. Karena kami sholatnya dulu kisamsi, ayat berikutnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di situ disebut nafilatan laka. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, mengembangkan ilmu itu lebih unggul dibanding dengan sholat nafilah. Oleh karena itu, terus-menerus mencari ilmu. Jangan berhenti. Sampai kita masuk liang kubur baru berhenti mencari ilmu itu. Jadi kalau ada sekarang itu majelis taklim atau pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, lebih banyak orang-orang tua, ya karena mereka kan sudah tidak kuliah, tidak sekolah. Kalau anak-anak kan masih sekolah, ada yang kuliah juga. Justru bapak-bapak, ibu-ibu harus semakin rajin thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu mendapatkan pahala yang begitu besar, dan bahkan menurut Imam Syafi'i lebih afdol daripada sholat nafilah. Yang jelas, kalimat man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thoriqan min turukil jannah, itu menuju jalan ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.